Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen rangkum cerita yang kali ini ya nageki lagi. Yang harusnya ini video gue naikin hari Sabtu, cuma ya karena skripnya pas itu belum kelar, soalnya ya part kali ini tuh susah gitu loh buat dibikin karena ya ada bagian dari masa lalu, terus ada bagian dari masa sekarang yang harus digabungin, terus juga ada beberapa bagian yang emang harus gue jelaskan yang kalau misalnya gue nggak jelaskan itu takutnya bakal jadi salah persepsi gitu kan. Dan ya gue bisa bantah orang yang bilang volume 6 itu ngebosenin ya di part kali ini gitu loh. Karena ya di part ini lu bakal benar-benar ngelihat dunia Nageki itu seperti apa sih? Kenapa sih gue suka sama volume 6 itu? Di sini penjelasan paling enaknya tuh ngejelasinnya di sini. Lu bakal tahu Cry itu gimana tuh di part kali ini, sumpah dah. Dan gue mau ngingetin buat lu yang belum nonton video rangkuman WN Nageki no Bore sebelumnya, lu bisa cek playlist aja karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore, atau ya lu bisa langsung cek deskripsi aja karena di situ ada link dari playlist rangkuman web novel Nageki no Bore. Ya lu bisa nonton video sebelumnya dulu lah cuk, biar lu nggak pusing kan kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan juga, yang gue bahas ini web novelnya, oke? Web novel bukan light novel. Jadi ya kalau misalnya ada perbedaan dari apa yang lu tahu, coba lu cross check dulu yang lu baca itu WN-nya atau LN-nya. Nah, cerita dibuka sama Cry dan yang lainnya tuh yang masuk ke dungeon Lost In. Tapi ya yang tahu soal mereka masuk ke dungeon Lost In itu cuma Cry doang ya. Yang lain mah nggak ada yang tahu gitu. Termasuk Chris, yang padahal ya Chris aja kan masih satu clan gitu loh sama Cry. Tapi ya Chris nggak tahu soal Lost In. Yang dia tahu ya dia masuk ke dungeon level atas saja lah. Karena kan lokasi dungeonnya ada di atas langit nih, bukan di darat. Yang Chris pikir dungeon di atas langit ya cuma mitos doang gitu loh. Ditambah ya Chris kan juga bisa ngerasain material mana yang padat banget lah di sekitarnya. Tapi ya dia itu sama sekali nggak tahu soal dungeon apa gitu loh yang dia masukin sekarang. Nah, info soal dungeon Lost In yang kesebar di publik itu kan dungeon level 10 yang lu bisa masuk nggak bakal bisa keluar. Udah sebatas itu aja info yang kesebar di publik. Karena ya emang setiap orang yang nyoba masuk ke dungeon Lost In pasti bakal mati gitu loh. Kecuali ya partinya Cry. Cuma ya Cry sama partinya kan emang ngerahasiain soal Lost In gitu loh, yang jadinya ya nggak ada satupun orang yang tahu info soal dungeon Lost In kecuali Cry sama partinya. Nah, di Lost In sendiri itu ada dua jenis Phantom Kitsune. Yang pertama itu Fox Family yang kekuatannya ya lebih kuat ketimbang bos dungeon level 8. Bahkan ya ada yang setara dewa, yaitu Mother Fox, pemimpin dari ya Lost In. Dan kedua itu familiar dari Fox Family yang kekuatan familiarnya aja itu udah setara sama bos dungeon level 6. Makanya di situ Cry nyuruh Chris tuh buat nggak usah ngomong apa-apa, karena ya biasanya kan Chris ngomongnya frontal banget, blak-blakan gitu, yang takutnya ya malah nyinggung si bocil Kitsune gitu loh yang ada di deket mereka. Tapi ya bocil Kitsune itu ya malah kayak nggak peduli gitu lah. Dan pas si bocil Kitsune ngomong, Chris itu sama sekali nggak paham gitu loh. Makanya ya dia langsung pakai tongkat translate yang dikasih sama Cry kan, yang ternyata si bocil itu ngomong bakal ngebunuh mereka tuh karena udah masuk ke wilayahnya tanpa izin. Yang spontan Chris kaget kan dan pengen ngasih tahu Cry, tapi Cry malah gitu loh, nyuruh Chris diem gitu kan, dan nyuruh Kitsune buat lanjut ngomong aja. Nah, si bocil Kitsune itu ngomong tuh kan, gua bakal ngebunuh kalian semua pakai satu kali serangan. Kalau lu siap nih, pegang tangan gua. Yang spontan Chris kaget banget kan, karena ya Cry tanpa ragu itu memegang tangan tuh bocil Kitsune gitu. Cuma ya Chris itu malah shock sekaligus bingung sendiri karena bukan Cry yang mati, malah ya si bocil Kitsune yang tiba-tiba ngilang jadi debu dan cuma nyisain topeng rubah doang. Dan ya gara-gara itulah Chris sama yang lainnya mikir alasan mereka masih hidup ya itu gara-gara Cry gitu loh yang jadi garda depan. Padahal ya kemarin-kemarin kan Cry selalu di belakang gitu loh. Bahkan ya sampai ada yang mikir jadi ini kekuatan asli dari Cryandre. Nah, dari POV-nya Chris masuk sendirian ke Lost In itu sama aja bunuh diri. Walaupun tadi itu Cry bisa ngalahin si bocil Kitsune. Makanya ya Chris makailah tuh sihir penguat tubuh kayak yang dipakai Tremaporki sebelumnya. Soalnya ya itu doang satu-satunya sihir yang bisa dipakai. Karena ya sihir penguat tubuh itu nggak ada outputnya gitu loh. Cuma manipulasi tubuhnya sendiri biar jadi kuat secara fisik. Yang sebenarnya sihir penguat tubuh itu nggak dianjurin gitu loh buat seorang mage. Karena ya bisa mengganggu sirkulasi mana si pemakai. Apalagi kan ya mereka ini lagi ada di dungeon nih. Udah gitu dungeonnya dungeon level atas pula. Udah pasti ya Chris
Chris sama yang lainnya kena debuff penyerapan mana yang gila-gilaan juga. Cuma ya Chris masih bisa bertahan lah, makanya ya dia itu masih bisa pakai sihir penguat tubuh, nggak kayak yang lain yang udah pada mual-mual lah di situ. Kecuali ya satu anomali, ya siapa lagi kalau bukan ya Cry yang masih santai aja, yang harusnya nggak mungkin lah ya, karena ya manusia normal aja nih kalau masuk ke dalam dungeon pasti bakal kena debuff juga. Tapi Cry itu kagak gitu, dia masih nyantuy aja. Makanya ya mereka semua itu pada mikir kalau Cry itu punya tingkat penyerapan mana yang tinggi banget, yang saking tingginya sampai nggak bisa dikasih debuff. Yang padahal mah sebaliknya, saking kecilnya penyerapan mana Cry yang bahkan lebih kecil ketimbang manusia normal, dia malah jadi kebal tuh sama debuff yang ada di dalam dungeon. Nah pas Cry sama Chris masuk tuh ya lebih jauh ke dalam dungeon Lost In, tiba-tiba muncul tuh bocil kitsune lain yang minta Aburage. Tapi ya Cry kan gak punya. Yang pas itu ya si bocil kitsune langsung nyerang Cry itu kan. Dan Chris yang ada di belakang Cry itu sampai mental nabrak tembok cuma gara-gara hembusan angin dari ya si bocil kitsune itu. Cuma pas Chris bangun dia malah bingung banget, soalnya bocil kitsune yang barusan nyerang Cry udah tepar aja gitu loh. Yang di sini Chris makin salah paham lagi lah soal Cry yang saking OP-nya Cry gitu kan, sampai nggak ada yang bisa memahami apa yang Cry lakuin. Dan ya di situ Cry baru inget tuh bocil kitsune yang lagi tepar itu ya Sister Fox gitu loh. Kitsune yang masuk ke bagian Fox Family, dan alasan Sister Fox bisa tepar begitu ya bener sih gara-gara Cry, tapi lebih tepatnya itu gara-gara perjanjian yang dulu dibuat sama Cry dan Sister Fox pas pertama kali Cry ke Lost In. Dulu Sister Fox itu minta makanan kan ke Cry, yang kalau nggak dikasih Sister Fox bakal nyerang Cry itu. Makanya ya Cry dulu ngasih tahu goreng lah ke Sister Fox, dan ya karena Sister Fox suka ya dia ngebuat perjanjian lah sama Cry kalau dia itu nggak bakal nyerang Cry lagi. Makanya ya sekarang Sister Fox tepar itu gara-gara ngelanggar perjanjiannya itu. Nah gue kan dulu udah pernah bilang tuh ya kalau dungeon Lost In itu nggak bakal bisa dikelarin pakai kekerasan. Pertama ya karena segala bentuk sihir dilarang di Lost In. Kedua, kekuatan Phantom atau Kitsune yang ada di dalam Lost In ya emang nggak masuk akal semua. Dan satu-satunya cara buat ngelarin dungeon Lost In ya cuma bisa pakai otak dan negosiasi. Termasuk ke para Phantomnya juga, lu bisa kok menghindari gelut sama para Phantom itu asalkan ya kan bisa ngebuat perjanjian, bisa negosiasi gitu loh. Makanya ya dulu Cry sama partinya ya bisa sampai ketemu Mother Fox, soalnya ya mereka nggak gelut gitu loh sama para kitsune yang ada di situ. Dan ya itu gara-gara Cry yang literally bisa muasin keinginan para kitsune yang pada random lah. Bahkan ya Cry aja sampai bisa ngebuat perjanjian sama semua kitsune yang ada di Lost In. Oke lah kalau satu atau dua Phantom gitu kan. Ini semua Phantom, semua kitsune yang ada di Lost In ngebuat perjanjian sama Cry. Dan soal perjanjian yang Cry buat sama para kitsune itu bukan sekedar kebetulan kayak biasanya aja gitu loh. Karena kan biasanya segala sesuatu di sekitar Cry itu kebetulan. Tapi buat kasus di dungeon Lost In itu beda. Lost In itu dungeon cermin. Apa yang lu minta pasti bakal dikasih selama lu bisa muasin kitsune yang ada di Lost In. Nah dari peraturan itu Cry nemuin celah tuh kan. Ingat kata-katanya, apa yang lu minta bakal dikasih. Ya Cry nggak ragu lah buat minta setiap kitsune yang dia temuin dulu untuk nggak menyerang dia sama partinya lagi. Makanya sekarang nggak ada satupun kitsune di Lost In yang bisa nyerang Cry. Malah yang ada Cry disambut gitu loh sama para kitsune, dan itu bikin Chris shock banget gitu. Ya lu bayangin aja ada manusia yang disambut Phantom itu gimana coba. Nah kitsune yang nyambut Cry sama Chris itu Brother Fox tuh, kakaknya Sister Fox dan ya anaknya Mother Fox juga, dan merupakan salah satu petinggi di Fox Family yang harusnya Brother Fox itu bareng sama Sister Fox tuh buat nyambut Cry dan ngejemput Cry. Cuma ya kayak yang lu tau lah, Sister Fox sudah tepar duluan itu kan gara-gara ya buat ulah tadi. Dan dari omongan Brother Fox, Chris jadi tahu tuh kalau dulu Cry emang udah pernah ke Lost In. Soalnya ya Brother Fox ngomong kalau ya udah lama dia tidak bertemu dengan Cry. Nah, Brother Fox sama Sister Fox itu kan disuruh tuh sama Mother Fox untuk ngebawa Cry ke tempatnya Mother Fox. Yang ya udahlah Cry sama Chris nurut aja tuh kan. Yang pas jalan ke tempatnya Mother Fox itu, Brother Fox nanyain ke Cry, kok bisa Cry sampai ke Lost In lagi? Padahal Cry itu udah ngebuat perjanjian sama Mother Fox. Yang harusnya Cry itu nggak bakal bisa ke Lost In lagi gara-gara perjanjian itu. Cuma ya Cry sendiri kan nggak tahu ngapa dia bisa ke Lost In. Makanya ya Cry jawab seadanya aja lah. Sedangkan Chris dia ngikutin Cry itu kan sambil nahan nangis karena ya semakin dalam dia masuk ke Lost In makin kuat juga tuh material mananya. Yang pas mereka udah sampai di satu kuil
skill yang paling gede dari kuil lainnya, Cry nyuruh Chris tuh buat nggak usah ikut. Udah lu di luar aja biar gue yang ngomong sama pihak Kitsune. Dan Chris itu mangut aja udahlah. Nah, pintu kuil Mother Fox itu kan masih ketutup tuh. Yang pas Brother Fox buka pintunya, bless, Chris langsung mual nggak karuan. Material mananya padet banget, saking padatnya sampai Chris yakin masuk sama jangan ternyawa. Dan ini pertama kalinya Chris ngerasain material mana yang sepadet itu. Bahkan dungeon level 8 aja nggak bisa dibandingin sama satu ruangan barusan yang wah, di situ Chris cuma bisa ngeringkuk ketakutan. Tapi ya di lain sisi dia juga jadi khawatir tuh sama Cry yang udah masuk tuh kan. Tapi ya Brother Fox itu ngasih tahu kalau Chris nggak usah khawatir, karena ya yang lagi mereka omongin itu Cry gitu loh. Cry itu udah mengikuti semua aturan di Lost In sampai ke inti-intinya gitu loh. Bahkan pihak Lost In sendiri aja sampai benci ke Cry gara-gara ya Cry nggak bisa digoda sama sekali untuk melanggar aturan itu. Nah dulu pas pertama kali Cry sama partinya ketemu dengan Mother Fox, mereka itu mengalami hal yang sama kayak yang dialami Chris tadi. Kecuali Cry ya, karena kan ya Cry itu nggak bisa kena debuff penyerapan mana. Dan juga Cry itu sama sekali nggak ngerasain takut akan kematian. Atau lebih tepatnya nggak bisa ngerasain itu. Makanya waktu gue ngebahas soal Cry, gue pernah bilang kan, Cry itu sama sekali nggak bisa ngerasain takut akan kematian. Dan gua mau ngasih tahu juga di anime kalau misalnya nih ya lu ngelihat ekspresi Cry atau indikasi Cry itu ketakutan, maka gue bisa bilang itu beda dari novelnya. Mau di WN atau LN nggak pernah sekalipun Cry itu takut mati. Di video kemarin aja Cry ngelawan Trem Aporkis itu nggak ada takut-takutnya gitu loh. Dia nggak takut bakal mati di situ. Dan ini juga dibuktikan sama Mother Fox. Mother Fox itu punya kekuatan buat ngerasain rasa takut orang lain. Tapi Mother Fox sama sekali nggak ngerasain hal itu dari Cry. Makanya Mother Fox itu frustasi banget pas pertama kali ketemu Cry. Dan ya udahlah ngelepasin Cry aja. Soalnya ya makanannya Kitsune itu kan rasa takut. Tapi kan mereka nggak bisa ngerasain rasa takut dari Cry. Jadi ya Cry itu kayak musuh alami mereka gitu loh. Dan alasan Cry nggak bisa ngerasain takut akan kematian lagi karena ya Cry itu udah biasa gitu loh ngadepin itu. Makanya mau dulu ataupun sekarang dia bisa face to face sama Mother Fox dengan pikiran yang sangat jernih. Bahkan ya sekarang aja Cry mikir, ini save ring gue kuat nggak ya kalau nahan serangan dewa kayak Mother Fox ini. Ya Cry penasaran aja karena ya dia kan emang belum pernah tuh diserang sama Mother Fox. Dan ya Mother Fox juga nggak bakal bisa sih nyerang Cry karena ya perjanjian yang mereka buat dulu. Yang dimana dulu pas pertemuan pertama mereka Mother Fox nyuruh Cry itu kan buat sujud sambil minta maaf kalau mau dilepasin. Dan Mother Fox juga janji gitu loh nggak bakal nyerang Cry atau partinya lah. Yang tanpa ragu Cry sujud di situ. Dan ya gara-gara itu Cry jadi punya kebiasaan kalau dia atau teman-temannya itu salah, dia bakal langsung sujud buat minta maaf ke orang lain. Contohnya ya kayak di episode 1 tuh kan pas Cry sujud ke Gark, atau ya pas di White Sword Gathering yang Cry sujud ke para tamu undangan gara-gara teman-temannya itu pada bikin ulah. Dan ya sekarang juga begitu, Cry nggak ragu ya buat sujud ke Mother Fox sambil minta maaf. Dan Cry itu juga ngomong kalau dia ya nggak sengaja kok masuk ke dalam Lost In. Cuma ya Mother Fox kagak percaya lah karena nggak mungkin Lost In yang udah dia pindahin ke langit bisa ditemuin secara kebetulan. Ditambah dulu pas ngelepasin Cry, Mother Fox sama Cry juga ngebuat perjanjian gitu loh, yang dimana Cry nggak boleh ke Lost In lagi selama 100 tahun. Dan kekuatan kontrak dari Kitsune itu mutlak. Makanya kok bisa Cry nemuin Lost In dan masuk ke dalam Lost In yang ya Mother Fox pikir nggak mungkin lah kalau itu kebetulan doang, walaupun ya faktanya sih ya cuma kebetulan. Dan ya udah habis itu ya sesi tanya jawab lah antara Mother Fox sama Cry. Nah Chris itu kan di luar khawatir banget tuh nungguin Cry yang wah ini kok lama banget Cry ngomong sama si Mother Fox. Tapi ya tiba-tiba Cry itu keluar tuh kan dari ya ruangannya Mother Fox sambil ngebawa ekor Mother Fox yang baru yang udah dilingkarin tuh di lehernya. Dan Cry itu nawarin ke Chris kan, lu mau gak nih ekor? Yang jelas lah ditolak sama Chris. Dia pengennya tuh dapat hadiah yang agak-agak romantis gitu lah ya dari Cry. Cuma ya Mother Fox yang masih jadi orang ketiga tuh di antara Cry sama Chris ngasih tahu kalau ekor Mother Fox adalah kumpulan kekuatan dan nyawa Mother Fox itu sendiri. Dulu ekornya Mother Fox itu ada 13 dan ya duanya udah dikasih kan ke Cry. Yang sekarang ya berarti Mother Fox itu tinggal 11 lagi lah ekornya. Yang kalau misalnya Cry ngelakuin hal yang sama 11 kali lagi, kemungkinannya Cry bisa ngalahin Mother Fox. Kata Brother Fox sih begitu. Yang dalam hati ya Cry ngebatin, ngapain dah dia aja kagak bisa nyerang gua, ngapain gua ngelawan dia.
Nah, Cray nanya kan ke Brother Fox yang katanya bakal ngelepasin Cray. Tapi ya tiba-tiba Brother Fox itu senyum horor tuh sambil ngomong ya, Cray itu bakal dilepasin kok, tapi tidak dengan yang lain. Kan perjanjiannya ngelepasin Cray doang, bukan ngelepasin rombongannya Cray. Ya pihak Losin udah belajar lah dari kesalahan mereka dulu yang diakal-akalin tuh sama Cray. Dulu itu yang nyelesain Losin kan juga Cray doang tuh. Partinya nggak ada yang lolos, nggak ada yang bisa menyelesaikan dungeon Losin. Tapi kok bisa Grieving Soul tuh keluar semua tuh dari Losin, yang ternyata ya itu gara-gara Cray ngakalin kontraknya. Nah, Brother Fox itu ngasih penawaran tuh kan ke Chris yang lagi ngumpet tuh di belakang Cray sambil ketakutan. Kalau Chris mau lepas, kasih hal paling berharga bagi Chris. Ya ini hal umum lah di Lost In. Makanya ya orang yang masuk Lost In gak bakal bisa keluar lagi. Karena ya normalnya hal paling berharga bagi setiap orang ya nyawanya sendiri gitu loh. Cuma ya di sini Chris gak jawab tuh. Dia diem aja. Makanya Brother Fox frontal aja udahlah ngomong isi hatinya Chris yang bilang ya kan. Yang paling berharga bagi Chris adalah Cray yang spontan. Mukanya Chris merah banget, dia malunya bukan main. Walaupun ya Chris nggak mau ngakuin itu, biasalah sundere cuni. Dan Cray malah biasa aja, kayak iya dia itu udah tau lah si Chris suka sama dia gitu loh. Sedangkan Brother Fox itu malah senyum tuh kan sambil ngomong kalau Cray kan dilindungin nih sama aturan Lost In, jadi nggak mungkin lah mereka bisa nahan atau ngelukain Cray. Makanya Brother Fox itu nawarin kan ke Cray, kasih hal paling berharga bagi lu, nanti bakal gue lepasin tuh rombongan lu. Dan Cray kayak udah tahu nih ya apa isi otaknya Brother Fox tuh. Dia ngomong lah, hal yang paling penting bagi gue ekor Mother Fox nih ambil aja kalau lu mau. Ya Cray ngasih itu ekor ya kan, biar ya yang lainnya bisa selamat. Dan dia pede banget lah kalau Brother Fox itu pengen ekor si Mother Fox gitu kan. Karena ya mau gimana pun Mother Fox itu ibunya Brother Fox. Tapi ya senyumnya Brother Fox itu hilang di situ. Dia kan bisa ngebaca hati orang lain nih, dan kontraknya itu kan hal yang paling berharga. Dan dari apa yang Brother Fox baca di hatinya Cray, yang paling berharga bagi Cray bukan ekornya Mother Fox, bukan Chris, bukan Kaisar, bukan rombongannya Cray, bukan nyawanya sendiri, tapi karpetnya. Jadi ya mau gimana pun Brother Fox gak bakal bisa nerima ekornya Mother Fox. Malah ya kalau dia nerima, ya dia yang melanggar kontrak. Dan ya udah, mau itu Cray atau Brother Fox, dua-duanya kepaksa tuh. Cray dengan terpaksa ngasih karpetnya, dan Brother Fox dengan terpaksa nerima karpetnya Cray. Dan ya udah, habis itu Cray sama Chris balik tuh kan ke airship, ke Kaisaran. Tapi ya sebelum Chris sama si Cray itu jalan, Brother Fox ngikatin Cray buat gak usah balik lagi lah lu ke Lost In. Yang dalam hati Cray ngebatin, ye kan Lost In sendiri yang nabrak ke airship gua, gimana sih? Nah pas Chris sama Cray itu balik ya ke airship mereka, di dalam itu udah penuh tuh sama orang yang udah mulai pada tepar karena keracunan material mana di Lost In. Yang untungnya ya orang-orang itu masih pada hidup gitu loh. Dan Cray itu langsung meriksa sekitar kan, dan dia lega banget karena karpet terbangnya masih ada dan lagi ngumpet di belakang Kaisar. Ya jadi Cray lagi-lagi ngakalin pihak Lost In. Mau itu Brother Fox, Mother Fox, atau bahkan aturan Lost In itu sendiri, semuanya diakalin sama Cray. Brother Fox tadi kan ngomongnya hal paling berharga lu itu karpet kan. Yang ya udah Cray kasih karpet yang baru dia beli kemarin. Lagian ya Brother Fox kan nggak nyuruh Cray ngasih karpet terbang ya, bilangnya cuma karpet doang. Yang artinya ya Cray sama sekali nggak ngelanggar kontrak. Karena iya kalau dia ngelanggar kontrak itu karpet terbangnya udah hilang dong di gondol si Brother Fox. Tapi ya nyatanya sekarang ya karpet terbangnya masih ada. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana nih Cok, menurut lo soal cerita kali ini? Bagus atau tidak? Jelas atau tidak? Coba tulis tanggapan lu di kolom komen. Semoga apa yang gue sampein ini jelas, karena ini timelinenya maju mundur ya. Ditambah ya ini juga banyak penjelasan-penjelasan baru kayak kok bisa Cray begini, kok bisa Cray begitu, penjelasan soal Lost In, terus juga power system, dan ya banyak lah ya. Semoga lu pada nangkep sama apa yang gue sampein tadi. Dan seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Yang pertama ada dari Azuito, ngakak gue yang di video kemarin nih buat ngopi. Semangat terus update Nageki. Yo, thank you Azuito. Terus kedua ada dari Rain. Gue suka sama pembawaan cerita lu, kayak enak aja disimak. BTW lanjut Nageki. Yo, lanjut Nageki. Lanjut Nageki ya, so ujung-ujungnya lanjut Nageki juga sama. Terus ketiga ada dari Cray, Aion kesalahpahaman. Gelo, Aion kesalahpahaman gak tuh? Wih. Kapan momentum yang tepat buat bahas Shadow Sama? Perlu asupan kesalahpahaman dari Shadow Sama. Kalau itu sih
apa ya? Ya kalau soal kesalahpahaman Shadow kita harus menunggu novelnya ya. Karena kalau kita ngomongin gamenya itu sudut pandangnya ya ngambil sudut pandang dari Shadow Garden gitu loh. Jadi ya mau gimana? Ceritanya bakal jadi cerita yang serius kan kalau ya dari sudut pandang Shadow Garden lah. Dan terakhir ada dari The 13 Flame Chasers. Bang, kenapa Nageki no Bore yang dibahas WN-nya bukan LN-nya? Ada alasan tertentu kah? Alasan paling gampang sih karena ya WN-nya itu legal ya. Pertama itu, kedua iya. Pertama ya karena WN-nya itu legal, beda sama LN-nya ya. Kalau mau baca LN-nya berarti ya bajakan karena LN-nya sendiri ya nggak ada e-booknya. Terus kedua, ya WN-nya lebih gampang buat ditemuin lah ketimbang LN-nya. Dan ya alasan terakhir mungkin gue lebih suka WN-nya sih ketimbang LN-nya. Udah itu aja sih. Dan sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari Ulil Rosyadi. Coba game Crazy Ones, cerita plus animenya bagus. Anime? Emang Crazy One ada animenya ya? Lu lagi ngomongin grafik atau animasinya gitu, bukan animenya kan? Setahu gue Crazy One gak ada animenya. Ini maksud lo grafik dan animasinya kan? BTW di Crazy One juga gak ada animasinya sih. Itu game literally kayak macam dating sim plus digabung sama TCG gitu loh. Cobain aja kalau lu mau main, itu recommended buat sebangsa wibu. Buat gue yang udah main game Crazy One, gue nggak bisa bilang itu recommended sih. Kalau TCG-nya oke lah, itu cukup oke lah ya TCG-nya. Tapi buat ceritanya, gue ya nggak bisa bilang ceritanya bagus. Buat chapter satunya yang si MC dikhianati itu sama pacarnya si Vivian ya, itu oke lah, itu masih cukup bagus menurut gue. Cuma setelah masuk chapter 2, kok ini ceritanya halu. Masuk chapter 3 gue main makin halu lagi sampai ke chapter 6. Chapter 6 setelah lawan Ryoya ya, Ryoya bangke itu. Itu gue nyerah pak main. Ceritanya udah terlalu sangat-sangat menghalu. Itu tuh buat apa ya? Buat orang-orang yang tidak pernah merasakan romance di kehidupan nyata dan pengen sekali merasakan suatu romance ya, akhirnya bermainlah game itu. Sumpah itu ceritanya halu banget. Apalagi ya buat lo yang suka ngehalu cerita-cerita romance dengan orang-orang yang ada yang orang kaya, ada yang streamer ya kan, ada yang ade sendiri, ade angkat lebih tepatnya, ade angkat ya kan. Ya udah lu main ginian. Makanya gue bilang ini ceritanya halu karena gimana ya, konfliknya itu terlalu dipaksakan banget pak, sumpah dah. Terus kedua ada dari Naup. Bahas lanjutan anime Bofuri sama Lea Dalemin, nggak ada yang garap. Aduh, gue males banget mau lanjutin 2 cerita itu pak, kayak ceritanya kayak iya udah gitu, cerita yang lempeng-lempeng aja sih sebenarnya, nggak ada konflik-konflik yang terlalu serius gitu kan. Yang ya kalau kita bandingin sama Nageki no Bore, walaupun ceritanya simple kan, konfliknya cukup serius nih ya, sampai ya melibatkan kerajaan, nanti kedepannya ada yang melibatkan ya dunia ya, itu gitulah ya. Terus ketiga ada dari Apit Kaslana. Anjir, keluarga Kaslana gak tuh? Waduh, keturunan Kevin ya. Bahas Anime Memory season 2-nya dong. Waduh, gue bingung mau bahas apa dari Anime Memory, Pak. Sumpah. Gue udah pernah bahas Anime Memory soalnya, jadi kayak ya gak tahu apa yang mau gue bahas lagi. Dan terakhir ada dari Abdullah Bintang. Tolong bahas anime Sentai Red Isekai. Nantilah ya gue bahas Sentai Red Isekai. Gue udah ini sih, udah apa ya, udah punya bahan setengah skripnya ya. Setengah skripnya tuh udah gue bikin buat ngebahas Sentai Red Isekai. Cuma ya gara-gara satu dan lain hal lah, harus gue tunda sampai akhirnya ya lupa gitu kan buat ngebahas ya Sentai Red Isekai ini. Padahal ya gue suka banget ya sama tokusatsu loh. Dan ya itu aja buat beberapa komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulislah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat nekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.